Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alwan Alfianto, NPM 2578304. Di sini saya akan menjelaskan apa itu inline CSS, external CSS, internal CSS. CSS itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu Cascading Style Sheet. Digunakan untuk mengatur tampilan website. Nah, kalau HTML itu ibarat kerangka rumah, maka CSS itu adalah cat, dekorasi, dan desain interiornya. Tanpa CSS, website terlihat polos. Nah, dengan CSS, website jadi lebih menarik dan enak dilihat. Apa itu CSS? CSS digunakan untuk mengatur warna, mengatur ukuran teks, mengatur layout, posisi, dan memberikan animasi dan efek. Contoh sederhananya kita akan mencetak menampilkan hello world dengan warna merah. Ini style karena menggunakan inline CSS, color warna merah. Kita jalankan. Nah, jadilah berwarna merah. Nah, contohnya nyatanya kita buat button login. Contohnya kita buat style, warna teksnya putih, dan kemudian background colornya warna merah. Oke, kita jalankan. Nah, jadilah button login berwarna merah. Nah, sekarang kita masuk ke bagian penting untuk menggunakan CSS. Ada 3 cara menggunakan CSS, yaitu yang pertama menggunakan inline CSS, yang kedua menggunakan internal CSS, dan yang ketiga menggunakan external CSS. Nah, kita akan bahas dulu yang inline CSS. Nah, inline CSS ini ditulis langsung di dalam tag HTML. Contohnya seperti ini. Contohnya kita akan membuat H1 judul website. Nah, ini membuat inline CSS. Warnanya warna biru. Nah, dan kita buat paragraf lagi. Color hitam. Ini adalah tampilan. Nah, ini dia. Jadi judulnya jadi biru dan warna tulisannya menjadi hitam. Jadi kelebihannya cepat dan lebih efisien dibanding dengan yang lainnya. Jadi kekurangannya tidak rapi dan sulit untuk proyek besar. Nah, sekarang kita akan membahas dengan internal CSS, yaitu di dalam tag headnya langsung. Di sini kita buat stylenya di tag headnya. Pertama kita buat H1-nya dulu. H1 judul website. Nah, kemudian paragrafnya ini Nah, pertama kita akan mengedit judulnya, memanggil selektor H1 dan memberi atribut dan value. Color red. Nah, untuk paragrafnya kita buat font size 18 pixel. Nah, kita jalankan. Nah, jadi berubah. Jadi inline itu ada di headnya. Kelebihannya lebih rapi dibanding dengan lebih simpel dibanding dengan yang yang inline. Dan kekurangannya tapi masih gabung dengan HTML.
sekarang kita akan membuat eksternal CSS, yaitu dengan file terpisah. Pertama buat file style.css nya terlebih dahulu. Nah, setelah dibuat, ini hapus dulu. Kemudian kita tambahkan link relnya terlebih dahulu agar file ini bisa dipanggil di HTML. Buat satu. Dan buat paragraf. Nah, kita nulisnya di file style.css nya karena sudah dipisah. Kita panggil selector H1, kemudian kita beri atribut color, warnanya warna merah, kemudian kita buat P nya juga, paragrafnya agar warna hitam, dan font size nya 30 pixel. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, ini hasilnya. Jadi kelebihannya mudah di maintenance, kemudian bisa dipakai buat banyak halaman, dan kekurangannya kita harus membuat file tambahan. Nah, perbandingan singkatnya dari inline itu cocok untuk testing cepat. Nah, kalau internal CSS untuk project kecil, dan kalau external CSS itu untuk project besar, paling direkomendasikan. Kesimpulannya, CSS adalah bahasa untuk mempercantik website, dan ada 3 cara menggunakannya. Yang pertama ada inline, langsung di tag HTML-nya, kemudian ada di internal di dalam file HTML-nya, kemudian di eksternal, yaitu file terpisah, paling baik dan paling rapi. Bagaimana CSS bekerja? Sekarang kita bahas sedikit lebih dalam bagaimana sebenarnya CSS itu bekerja. Nah, CSS itu menggunakan konsep yang disebut selektor. Selektor adalah cara kita memilih elemen HTML yang ingin kita ubah tampilannya. Contohnya, kalau kita pilih H1, berarti semua judul akan berubah. Nah, kalau kita pilih P, berarti semua paragraf akan berubah. Jadi CSS itu seperti, hey, semua elemen ini kamu tampilnya harus seperti ini. Selain itu, CSS juga punya konsep cascading bertingkat. Artinya, kalau ada beberapa aturan CSS, maka yang paling kuat atau paling spesifik yang akan dipakai yaitu misalnya inline CSS lebih kuat dari internal. Nah, kalau internal lebih kuat dari eksternal. Makanya disebut dengan cascading style sheets. Kenapa CSS itu penting? Bayangkan kalau semua website tidak pakai CSS, tidak ada warna, tidak ada layout, dan semua teks sama saja. Pasti sangat membosankan dan sulit digunakan. Nah, CSS membuat website menjadi lebih menarik, lebih mudah dibaca, dan lebih user friendly. Contohnya seperti Instagram, YouTube, Tokopedia, Shopee, Discord, dan sebagainya. Itu sangat bergantung pada CSS untuk tampilannya. Tanpa CSS itu hanya teks biasa. Kesalahan umum pemula. Sebagai pemula, ada beberapa kesalahan yang sering terjadi, yaitu terlalu sering pakai inline CSS, bikin kode berantakan. Nah, tidak konsisten warna dan ukuran. Tampilan jadi tidak profesional. Tidak pakai eksternal CSS untuk proyek besar, jadi sulit diatur dan diubah. Kemudian tidak memahami struktur seperti selektor, properti, dan value, jadi bingung saat error. Tipsnya, biasakan dari awal pakai eksternal CSS dan buat style yang konsisten. Tips biar jago CSS. Kalau kamu ingin jago CSS, banyak latihan langsung coding. Coba tiru desain website yang sudah ada
Kemudian fokus ke layout seperti flexbox dan grid. Jangan cuma hafal tapi pahami konsepnya. Dan yang paling penting, CSS itu bukan cuma coding tapi juga soal rasa desainnya. Terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.